Bab 3046 Retak. Tanah suci klan Elf adalah seperti yang dijelaskan Ying Mingqiao dan Zi Sunyi, dan memiliki semacam kekuatan pembatas khusus. Berada di dalamnya, seseorang tidak hanya tidak dapat terbang, tetapi kekuatan seseorang juga akan sangat dibatasi. Yang mengatakan, Chu Feng, setelah semua, seorang dewa surgawi. Jadi, sementara dia tidak bisa terbang, tubuhnya masih sangat kuat. Dengan demikian, meskipun dia menghadapi jurang yang sangat dalam, Chu Feng mendarat di dasar jurang dengan lompatan belaka. Perasaan ini, setelah mendarat di bagian bawah, ekspresi Chu Feng berubah. Dia benar-benar memperhatikan beberapa perilaku abnormal dari harta karun dalam kosmos saknya. Chu Feng segera mengambil gelang dari kosmos saknya. Gelang yang dia keluarkan sangat lusuh. Itu hanya mirip dengan besi tua. Dibandingkan dengan gelang itu, pelindung pergelangan tangan terbesar di tangan kanan Chu Feng yang menyerupai gelang tembaga tampak jauh lebih indah. Konon, gelang lusuh itu memiliki nama yang sangat luar biasa. Itu disebut gelang misteri metamorfosis. Gelang metamorfosis misteri Ream itu adalah sesuatu yang telah diperoleh Chu Feng di majelis lelang besar. Dilaporkan, gelang metamorfosis misteri Ream memiliki kekuatan yang menantang surga, dan mengandung misteri misterius. Jika seseorang memasuki gelang metamorfosis misteri Ream, bahkan mereka yang sangat kurang berbakat untuk budidaya bela diri akan diberikan budidaya bela diri dan dipelihara menjadi pembudidaya yang kuat. Namun, itu hanya rumor. Paling tidak, gelang metamorfosis misteri Ream di tangan Chu Feng tidak memiliki kekuatan semacam itu. Yang mengatakan, perubahan halus terjadi pada gelang metamorfosis misteri Ream pada saat itu. Melihat bahwa Chu Feng segera mengeluarkan gelang metamorfosis misteri Ream dan mulai memeriksanya setelah mendarat di dasar jurang, Ratu Putri bertanya dengan bingung. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melihat itu? Petik 2. Egi. Sepertinya ada perubahan yang terjadi pada gelang metamorfosis misteri Rilemku. Petik 2. Tidak. Sepertinya bukan. Itu benar-benar terjadi, kata Chu Feng. Perubahan? Perubahan macam apa? Tanya Nyonya Ratu. Sulit dijelaskan, namun, tampaknya gelang misterius metamorfosis ini mampu membimbing saya, kata Chu Feng. Membimbingmu, ekspresi Nona Ratu-Ratu berubah setelah mendengar kata-kata itu. Dia kemudian bertanya, mungkinkah gelang metamorfosis misteri Ream Anda terkait dengan klan Abyss Elf? Aku tidak yakin tentang itu. Namun, saya merasa bahwa harus ada sesuatu yang menarik gelang metamorfosis misteri Ream, kata Chu Feng. Chu Feng, ada apa? Pada saat itu, Ying Mingqiao dan Zi Sunyi juga melompat dan tiba di samping Chu Feng. Mereka berdua tidak tahu tentang percakapan antara Chu Feng dan Ratu-Ratu. Mereka hanya bisa melihat Chu Feng memegang gelang lusuh di tangannya dan berdiri di sana tanpa bergerak. Karena itu, mereka pikir ada yang salah dengan Chu Feng. Lanjut usia, aku baik-baik saja. Hanya saja, tempat ini mungkin tidak sesederhana yang kami harapkan. Petik 2. Yang terbaik bagi kalian berdua untuk tidak masuk jauh ke jurang. Tetap di sini dan tunggu aku, kata Chu Feng. Chu Feng takut menghadapi bahaya dan tidak mampu melindungi Ying Mingqiao dan Zi Sunyi. Karena Ying Mingqiao dan Zi Sunyi adalah orang-orang yang berpengalaman, mereka memahami niat Chu Feng dan tidak ingin menjadi beban baginya. Dengan demikian, mereka tidak mengatakan apa-apa dan tetap di sana, membiarkan Chu Feng bergerak maju sendiri. Melanjutkan selanjutnya, Chu Feng tidak menemukan sesuatu yang istimewa, bahkan energi alami tetap sama dan tanpa perubahan. Namun, gelang metamorfosis misteri Ream di tangan Chu Feng terus berubah. Chu Feng merasa seolah-olah ada semacam hal yang menyerukan gelang metamorfosis misteri Ream. Selain itu, semakin dalam Chu Feng bepergian, semakin dekat ia datang ke hal yang memanggil ke gelang metamorfosis misteri Ream. Mengikuti perubahan pada gelang metamorfosis misteri Ream seperti mengikuti petunjuk yang memberitahunya untuk terus maju. Akhirnya, Chu Feng memasuki hutan terpencil. Sebenarnya, daripada menyebutnya remote, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu agak menakutkan. Sebelum memasuki hutan, itu tidak terasa atau terlihat berbeda dari semua lokasi lain di tanah suci klan Elf. Itu sangat indah, karena semua tanaman di hutan sangat istimewa. Meskipun tanaman itu tidak mengeluarkan cahaya yang indah, penampilan luarnya sudah sangat menyenangkan untuk dilihat. Ini juga berlaku untuk pohon-pohon di dalam hutan. Namun, saat Chu Feng memasuki hutan, aura menakutkan segera menyerang indranya dan menelannya sepenuhnya. Pada saat itu, Chu Feng merasa seolah-olah dia tidak lagi berada di tanah suci klan Elf, dan malah memasuki tempat yang berbeda. Sensasi semacam ini membuat Chu Feng merasa sangat gelisah. Namun, Chu Feng tidak menyebutkan apapun kepada Ratu-Ratu. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk menahan perasaan tidak nyaman.
Sensasi yang sedikit menyesakan ini, sendirian. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng tidak ingin ratu-ratu khawatir tentangnya. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng, dengan temperamennya, bertekad untuk sampai ke dasar ini. Saat Chu Feng masuk lebih dalam ke hutan, bahkan pohon-pohon di hutan berubah. Pohon-pohon di hutan tumbuh semakin tebal, dan tampak semakin menyeramkan. Sepintas, mereka menyerupai wajah iblis. Bahkan, Chu Feng bahkan merasa seolah ada mata menatapnya. Namun, tidak peduli berapa banyak Chu Feng mengamati, tidak peduli seberapa banyak dia merasakan lingkungannya, dia tidak dapat mendeteksi jejak kehidupan. Sama sekali tidak ada apa-apa di sekitarnya. Melihat bahwa Chu Feng melihat sekeliling tanpa henti, dan bahkan tampak tegang, ratu-ratunya tidak dapat menahan rasa penasarannya, dan bertanya, Chu Feng, ada apa? Apa kau menemukan sesuatu? Aku baik-baik saja, aku hanya merasa agak tersesat. Namun, tidak ada yang serius. Chu Feng menjelaskan. Dia khawatir ratu-ratu akan menolak untuk membiarkan dia melanjutkan perjalanan jika dia memberitahukan perasaan tidak tenang, remeh dan bahkan aneh yang dia alami di hutan itu. Chu Feng, mengapa aku merasa tempat ini agak salah? Ratu Nona berkata. Apa yang salah tentang tempat ini? Ini sangat normal, kata Chu Feng. Sulit untuk dijelaskan. Bagaimanapun, aku merasa tempat ini sangat aneh. Namun, aku tidak dapat menjelaskan apa yang aneh tentang itu. Singkatnya, kamu harus hati-hati. Sebelumnya, ratu ini merasa bahwa hilangnya Abyss Elf Clan pasti karena mereka memutuskan untuk pindah. Lagi pula, tidak ada jejak mereka pernah tinggal di tempat ini. Jadi, mereka pasti dengan sengaja menghapus semua jejak keberadaan mereka di sini. Petik 2. Namun, aku sekarang tiba-tiba merasa itu tidak sesederhana itu. Singkatnya, kamu harus berhati-hati. Jika kamu ingin merasakan sesuatu yang salah, kamu harus berhenti melanjutkan, berbalik dan pergi segera. Ratu Putri memperingatkan. Pada saat itu, Chu Feng tersentak dalam hatinya pada betapa menakjubkannya ratu wanita itu. Meskipun dia hanya berbagi visi dan pendengarannya, dan tidak dapat merasakan apa yang dia rasakan, kemampuan pengamatan ratu-ratu telah mengungkapkan kepadanya bahwa hutan itu berbahaya. Berbahaya. Tempat itu secara alami berbahaya. Meskipun itu tidak mengeluarkan sensasi berbahaya yang sangat jelas, sensasi aneh yang diberikannya memberi sinyal kepada Chu Feng betapa berbahayanya itu. Setelah itu, Chu Feng terus maju. Akhirnya, dia menemukan celah di permukaan hutan. Bab 3047 Transformasi Harta Karun. Retakan itu tampaknya diciptakan melalui seseorang yang menusuk tanah dengan pedang besar. Ukuran retakannya tidak terlalu besar. Panjangnya hanya 10 meter, dan sekitar 2 meter paling lebar. Namun, retakan itu sangat dalam, dalam tanpa dasar. Yang paling aneh dari semua, bahkan ketika menggunakan mata langitnya, Chu Feng tidak dapat menentukan seberapa dalam celah itu. Dia juga tidak bisa menentukan di mana celah itu mengarah. Tujuan dari celah itu adalah tempat yang tidak dikenal. Namun, kebetulan kekuatan yang memanggil gelang metamorfosis misteri Ream berasal tidak lain dari celah itu. Jadi, meskipun celah mengarah ke lokasi yang tidak diketahui, Chu Feng tidak punya pilihan selain memasukinya jika dia ingin memeriksanya. Wos! Tiba-tiba, Chu Feng melambaikan tangannya. Segera, ia mengirimkan sinar kekuatan bela diri yang memasuki lingkungan retakan. Chu Feng sedang mencoba menggunakan kekuatannya untuk secara paksa memotong celah. Selama retakannya bertambah besar, secara alami dia akan bisa melihat apa yang ada di celah itu dengan lebih jelas. Sayangnya, serangan Chu Feng tidak berdampak pada retakan. Aneh, kenapa tanah di sini sekuat ini? Bahkan dengan kekuatanmu, kamu sebenarnya tidak dapat menyebabkan sedikit pun kerusakan. Chu Feng, tempat ini jelas bukan tempat yang biasa. Jika Anda memasuki celah itu untuk memeriksa hal-hal, Anda kemungkinan akan menghadapi shenanigans. Kamu harus ingat untuk berhati-hati dalam segala cara. Jika situasinya berubah menjadi salah, segera pergi. Setelah menemukan bahwa retakan pada permukaan tanah itu luar biasa, Ratu Nona menjadi penasaran. Namun, Nyonya Ratu masih mengkhawatirkan keselamatan Chu Feng. Itu sebabnya dia mengingatkan Chu Feng untuk segera pergi jika situasinya salah. Pada saat itu, Chu Feng merasakan penderitaan yang tak terucapkan, pahit. Dia benar-benar ingin memberitahu ratu-ratu bahwa lingkungan sekitar sudah lama tidak beres. Namun, Chu Feng tidak bisa mengatakan itu padanya. Alasan untuk itu adalah karena dia ingin memasuki celah dan menyelidiki berbagai hal. Jika dia mengatakan apa yang dia rasakan, dia pasti tidak akan membiarkan dia mengambil risiko seperti itu. Sejujurnya, berada di hutan seperti itu dan melihat celah di tanah, Chu Feng benar-benar merasa itu bukan celah, melainkan pintu masuk ke neraka.
Apa yang menunggu Chu Feng sangat mungkin iblis, hantu, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Chu Feng tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, seperti yang mereka katakan, keuntungan hanya dapat ditemukan dalam bahaya. Selanjutnya, Chu Feng dengan tegas percaya bahwa peluang dan bahaya hidup berdampingan. Dengan demikian, Chu Feng tidak ragu-ragu dan masuk celah. Namun, Chu Feng tidak melompat ke celah langsung. Alasan untuk itu adalah karena dia benar-benar takut. Jika ada benar-benar jebakan di dalam, Chu Feng akan membuang hidupnya jika ia melompat ke dalamnya. Dengan demikian, Chu Feng perlahan-lahan turun dengan meraih ke dinding. Saat memasuki celah, Chu Feng tidak lagi bisa menggunakan mata langitnya dan teknik roh dunia lainnya. Tempat itu tampaknya mampu menghalangi semua kemampuan penginderaan. Chu Feng hanya bisa maju dengan mengandalkan penglihatannya sendiri. Sayangnya, bidang visi Chu Feng sangat terbatas. Dia hanya bisa melihat sekitar 30 meter jauhnya. Selanjutnya, setelah memasuki tempat itu, sensasi aneh itu tumbuh semakin kuat. Berada di tempat itu, Chu Feng merasa seolah ada banyak mata mengawasinya. Lebih jauh lagi, perasaan semacam itu tumbuh semakin kuat. Namun, jelas tidak ada apa-apa di sekitarnya sama sekali. Ini menyebabkan Chu Feng merasa sangat gelisah. Dengan situasi yang seperti itu, dan dengan mata langitnya menjadi tidak efektif, Chu Feng sebenarnya juga merasa agak tidak pasti. Pada saat itu, Chu Feng hanya bisa membuat penilaian dari apa yang bisa dilihatnya dengan matanya. Namun, matanya hanya bisa melihat jarak pendek, dan perasaan diawasi sangat kuat. Perlahan-lahan, Chu Feng merasa bahwa ada banyak mata yang mengawasinya. Selanjutnya, semakin jauh dia naik, semakin besar retakan itu. Retak itu yang tampaknya hanya 2 meter lebarnya pada lebar dan sekitar 10 meter ketika melihat dari luar, telah menjadi sangat lebar sehingga Chu Feng tidak lagi bisa melihat dinding yang berseberangan. Selain itu, karena kedalamannya tak berdasar, itu hanya menyerupai jurang yang sebenarnya. Tempat ini hanyalah sebuah jurang maut. Ini terlalu dalam. Nyonya Ratu terkejut. Egi, katakanlah, mengapa menurutmu Abyss Elf Clan dinamai Abyss Elf Clan? Mungkinkah itu terkait dengan jurang ini? Tanya Chu Feng. Sangat mungkin bahwa tempat ini adalah tempat klan Abyss Elf benar-benar tinggal, kata Ratu Wanita. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa merinding. Bahkan rambutnya mulai berdiri. Tempat itu terasa seperti neraka. Jika Abyss Elf Clan berasal dari tempat seperti itu, mereka akan menjadi ras setan atau ras binatang buas. Namun, menurut Chu Yuyuan, Abyss Elf Clan adalah ras yang sangat indah dengan pria tampan dan wanita cantik. Tubuh mereka juga mengeluarkan semacam temperamen khusus. Mereka secara bawaan mengeluarkan semacam udara abadi. Apa yang terlintas dalam pikiran Chu Feng setelah mendengar deskripsi itu adalah peri kuno alam bela diri marsial bawah alam. Namun, ras seperti peri era kuno jelas berbeda dari ras iblis atau ras binatang buas. Setelah semua, penampilan mereka terlalu menyenangkan, dan mereka menyerupai makhluk dari dunia abadi. Dengan demikian, bagaimana mereka bisa ditempatkan bersama dengan binatang atau setan yang mengerikan? Yang mengatakan, Chu Feng juga bertanya kepada Chu Yuyuan tentang asal-usul klan Abyss Elf. Alasan untuk itu adalah karena, jurang maut, dalam nama mereka mewakili berada jauh di bawah tanah. Ini adalah konsep yang benar-benar berlawanan dari peri surgawi atau peri yang turun dari langit. Sayangnya, Abyss Elf Clan sudah ada terlalu lama. Dengan demikian, tidak ada yang tahu apa asal mula klan Abyss Elf. Bahkan pada saat ketika klan Elf Abyss memerintah atas realitas atas Ciliokosem besar, tanah suci klan Elf adalah area terlarang yang tidak seorang pun diizinkan masuk. Selanjutnya, Abyss Elf Clan tidak akan pernah membawa tamu mereka ke tanah suci Elf Clan. Dengan demikian, praktis tidak ada yang memasuki wilayah Abyss Elf Clan. Paling-paling, mereka akan menghargai pemandangan indah dari tanah suci klan Elf dan merasakan energi alami yang kuat yang dipancarkan oleh tanah suci klan Elf dari luar. Apa sebenarnya klan Abyss Elf? Mungkinkah mereka benar-benar ras yang merangkak keluar dari jurang yang dalam ini? Petik 2. Chu Feng tumbuh semakin gelisah. Rambutnya yang berdiri tegak tidak bisa tenang. Bagaimanapun, Chu Feng telah melihat beberapa makhluk yang datang dari bawah tanah. Sebagai contoh, ada kaisar magma yang hampir menghancurkan seluruh alam bawah bela diri leluhur. Dia juga adalah eksistensi yang datang dari bawah tanah. Ada juga binatang ganas era kuno yang disegel jauh di bawah tanah. Mereka juga adalah makhluk pembunuh dan berdarah dingin. Dengan demikian, kesan Chu Feng terhadap keberadaan dari bawah tanah tidak baik sama sekali. Bas. Tepat pada saat itu, Chu Feng merasakan gelang misteri metamorfosis di tangannya mulai bergetar hebat. Setelah itu, Chu Feng bisa merasakan banyak helai kekuatan aneh yang mengalir keluar dari bawah tanah. Mereka diserap oleh gelang misteri metamorfosis.
Egi, gelang metamorfosis misteri Ream milikku ini berubah. Apakah kamu melihat itu? Ada semacam kekuatan di sini yang bisa diserapnya. Saya merasa bahwa gelang metamorfosis misteri Ream saya tampaknya terbangun. Chu Feng liar dengan sukacita. Bahkan kegugupan dan kegelisahan yang dia rasakan sebelumnya menghilang ke udara tipis. Bab 3048 Takut. Memegang gelang metamorfosis misterius di tangannya, Chu Feng dapat dengan jelas merasakan perubahan yang terjadi di dalamnya. Tidak perlu menyebutkan betapa berharganya harta karun gelang metamorfosis misteri Ream itu. Itu adalah harta yang paling berharga. Harta yang menantang surga yang mampu mengubah sekelompok orang yang sangat kekurangan bakat untuk budidaya bela diri menjadi sekelompok ahli budidaya. Itu jauh lebih berharga daripada pelindung pergelangan tangan terbesar di pergelangan tangan kanan Chu Feng. Itu benar-benar harta yang mampu memunculkan perang berdarah di dunia budidaya bela diri. Chu Feng sangat gembira. Setelah semua, jika gelang metamorfosis misteri Ream mampu mendapatkan kembali kekuatannya, itu akan menjadi masalah yang benar-benar menggembirakan bagi Chu Feng. Sayangnya, sepertinya kekuatan di dalam jurang terbatas. Paling tidak, kekuatan dalam jurang di lokasi Chu Feng saat ini terbatas. Dengan demikian, jika Chu Feng ingin memiliki gelang misterius metamorfosis terus menyerap lebih banyak kekuatan jurang, ia harus terus turun. Benar saja, saat Chu Feng turun, gelang metamorfosis misteri Ream mulai bergetar lagi. Selain itu, gemetaran kali ini jauh lebih intens daripada terakhir kali. Ini berarti bahwa sebagai Chu Feng terus lebih dalam ke jurang, intensitas kekuatan dalam jurang juga meningkat. Chu Feng mulai mempercepat penurunannya. Alasan untuk itu adalah karena kekuatan yang diserap oleh gelang metamorfosis misteri Reamnya semakin terkonsentrasi semakin jauh dia pergi. Pada gilirannya, gelang metamorfosis misteri Ream akan terbangun lebih cepat. Suci, apa itu? Namun, setelah turun sangat jauh ke dalam jurang, ekspresi Chu Feng tiba-tiba berubah. Dia terkejut menemukan ada mayat mengambang di dekatnya. Mayat itu mengambang di udara begitu saja. Mayat itu mengenakan pakaian yang sangat megah. Namun, tubuhnya telah berubah menjadi tulang. Untuk pembudidaya bela diri yang telah mencapai tingkat budidaya tertentu, tulang mereka akan menjadi harta bahkan dalam kematian. Tulang mereka akan memancarkan kecemerlangan samar. Namun, tumpukan tulang itu benar-benar redup dan tanpa cahaya. Chu Feng telah menyaksikan adegan seperti itu sebelumnya. Hanya ada satu alasan mengapa setumpuk tulang akan berakhir dalam kondisi seperti itu. Artinya, sumber energinya telah disuling, disedot kering oleh seseorang. Yang mengatakan, apa yang menakutkan tentang tumpukan tulang itu jelas bukan fakta bahwa energi sumbernya telah tersedot kering. Tumpukan tulang tidak lengkap, itu kurang lengan dan kaki. Terlebih lagi, ada bekas goresan di tulang-tulang yang mengambang di udara. Ini berarti bahwa pemilik tumpukan tulang telah disiksa sampai mati. Untuk menemukan mayat seperti itu di tempat yang menakutkan, bagaimana mungkin Chu Feng tidak takut? Apakah itu elf abis? Ratu wanita juga memperhatikan mayat itu. Saya tidak tahu, kata Chu Feng. Chu Feng, jangan terus ke bawah. Tempat ini sangat mencurigakan, kata Nyonya Ratu. Biarkan aku melanjutkan sedikit lebih lama. Saya tidak ingin melakukan perjalanan di sini dengan sia-sia. Petik 2. Pada saat itu, gelang metamorfosis misteri Ream Chu Feng telah berhenti menyerap kekuatan jurang. Jika Chu Feng ingin gelang metamorfosis misteri Ream untuk terus menyerap kekuatan, dia harus turun lebih jauh. Dengan demikian, Chu Feng melanjutkan keturunannya. Namun, saat Chu Feng turun lebih jauh, dia melihat semakin banyak mayat. Awalnya, Chu Feng hanya bisa melihat satu mayat. Namun, bidang pandang Chu Feng sekarang dipenuhi dengan sisa-sisa kerangka. Jumlah mereka sangat besar sehingga orang tidak bisa menentukan berapa banyak mayat di sana. Selanjutnya, mayat-mayat itu semua mengenakan pakaian yang sama. Selain itu, beberapa mayat memiliki plat judul di atasnya. Di piring judul itu adalah kata-kata, Abyss Elf Clan. Plat judul mereka memverifikasi identitas mereka ke Chu Feng. Semua sisa-sisa kerangka itu milik Abyss Elf. Chu Feng tidak dapat memahami mengapa mereka akan mengambang di tengah jurang setelah kematian. Namun, itu tidak penting. Apa yang paling ingin diketahui Chu Feng adalah bagaimana mereka mati, dan siapa yang telah membunuh mereka. Bagaimanapun, mereka adalah klan yang sangat kuat yang bahkan ditakuti oleh Realm Master Starfield. Sebenarnya makhluk macam apa yang mampu membantai ras yang begitu kuat? Selain itu, mereka melakukannya dengan menggunakan metode yang kejam. Ternyata, menghilangnya Abyss Elf Clan semalam dari alam atas Ciliokosem besar bukan karena mereka meninggalkan alam atas Ciliokosem besar. Sebaliknya, mereka benar-benar dibantai oleh seseorang. Petik 2. Persis siapa yang mereka provokasi?
Persis seberapa besar kebencian bagi musuh mereka untuk membunuh mereka begitu kejam? Tanya Ratu Putri. Dentang, dentang. Tepat pada saat itu, Chu Feng bisa samar-samar mendengar suara rantai dari jurang yang dalam. Chu Feng, mengapa aku mendengar suara rantai? Tanya Ratu Putri. Aku juga mendengarnya, itu datang dari dasar jurang, kata Chu Feng. Tepat setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, kekuatan hisap tanpa batas muncul dari dasar jurang. Bahwa daya isap begitu kuat sehingga semua sisa kerangka di bidang pandang Chu Feng tersedot ke dasar jurang. Bahkan Chu Feng merasa seolah-olah akan kehilangan cengkeramannya di dinding. Chu Feng, ini aneh. Cepat, kamu harus meninggalkan tempat ini. Ada sesuatu di dasar jurang ini. Saya dapat mengatakan bahwa hal itu jelas bukan sesuatu yang baik. Cepat, lari, bahkan ratu-ratunya, yang tidak pernah takut apapun, sekarang berteriak kepada Chu Feng dengan gugup. Dia jelas tidak bisa merasakan apapun. Namun, dia mengatakan bahwa dia bisa mengatakan ada sesuatu yang jahat di bagian bawah. Hanya ada satu penjelasan untuk itu, intuisi. Itu adalah intuisi ratu-ratu sebagai roh dunia Asura. Sementara ratu-ratu telah membuat penilaian tentang betapa berbahayanya tempat itu berdasarkan intuisinya, Chu Feng merasakan aura yang menakutkan. Setelah kekuatan isap muncul, Chu Feng merasakan aura yang sangat berbahaya menyelimutinya. Diselimuti oleh aura itu, Chu Feng tidak lagi merasa seolah-olah berada di neraka. Sebaliknya, dia sebenarnya berada di neraka, bahkan bernafas pun menjadi sangat sulit. Dengan situasi seperti itu, bagaimana mungkin Chu Feng berani terus ragu? Dia segera melepaskan kekuatan penuhnya dan mulai dengan cepat memanjat dinding. Untungnya, meskipun daya isapnya sangat kuat, ia tidak dapat menyeret Chu Feng ke dalam jurang. Selanjutnya, saat Chu Feng terus naik ke atas, daya isap mulai semakin lemah. Pada akhirnya, Chu Feng berhasil keluar dari jurang. Pada saat itu, Chu Feng meneteskan keringat. Dia memperhatikan bahwa bahkan kakinya menggigil. Sangat jarang akan Chu Feng takut ke tingkat seperti itu. Kali ini, dia benar-benar takut. Chu Feng berbalik dan menemukan bahwa celah itu masih terlihat sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, sekarang dia berada di permukaan. Chu Feng tidak lagi bisa mendengar rantai itu. Dia juga tidak bisa merasakan aura yang fatal itu. Seolah tidak ada yang pernah terjadi. Namun, Chu Feng tahu bahwa bahaya di celah itu benar-benar nyata. Jelas ada semacam keberadaan yang menakutkan di dasar jurang ini. Chu Feng, cepat, kita harus keluar dari tempat ini, desak ratu wanita. Chu Feng mengangguk. Kemudian, Chu Feng mulai berlari menuju lokasi di mana Ying Mingchao dan Zi Sunyi berada dengan kecepatan tercepat. Setelah menemukan Ying Mingchao dan Zi Sunyi, Chu Feng segera membawa mereka keluar dari jurang tanpa menjelaskan apapun. Chu Feng ingin cepat menemukan Chu Yuyuan dan menjelaskan apa yang terjadi di tanah suci klan elf kepadanya. Apa itu? Namun, tepat setelah Chu Feng meninggalkan jurang, dia terkejut menemukan bahwa dataran di luar tanah suci klan elf. Telah berubah. Bab 3049 Bencana Sejati. Apa yang berubah bukanlah dataran. Sebaliknya, itu adalah langit di atas dataran. Sebuah pusaran besar muncul di langit biru, di atas awan putih. Pusaran itu begitu besar sehingga benar-benar menutupi setengah dari langit, membuatnya mustahil untuk tidak melihatnya. Lebih jauh lagi, pusaran itu sangat aneh. Itu sebenarnya hitam pekat. Saat pusaran berputar, ruang di sekelilingnya terdistorsi. Pusaran hitam gelap itu tampaknya mampu menelan segalanya. Sekilas, itu sangat menakutkan. Chu Feng, kamu sudah keluar. Bagaimana itu? Apakah Anda membuat penemuan di dalam? Chu Yuyuan memperhatikan kembalinya Chu Feng, Ying Mingchao dan Zi Sunyi. Tuan Yuyuan, saya telah membuat penemuan besar, kata Chu Feng. Penemuan apa? Tanya Chu Yuyuan. The Abyss Elf Clan benar-benar dibantai, kata Chu Feng. Mereka dibantai. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Yuyuan berubah. Tepat sekali, saya melihat sisa-sisa mereka. Mereka mati dengan menyedihkan. Mereka disiksa sampai mati. Petik 2. Namun, yang paling penting adalah bahwa ada semacam makhluk yang menakutkan di kedalaman tanah suci klan elf. Saya tidak yakin apakah makhluk yang menakutkan itu adalah penjahat di balik pembantaian klan Abyss Elf. Petik 2. Namun, aku yakin makhluk mengerikan itu memancarkan aura era kuno. Sangat mungkin benda itu ada dari zaman kuno, kata Chu Feng. Sebenarnya ada hal seperti itu? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Yuyuan mengerutkan kening dan mulai merenung. Tuanku, kita harus meninggalkan tempat ini dengan cepat. Saya tidak yakin apakah hal itu akan mengejar kita, kata Chu Feng.
Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tanah suci klan elf telah ada untuk waktu yang lama. Jika benar-benar ada keberadaan yang menakutkan dari era kuno di dalamnya, itu sudah akan keluar dan membantai orang-orang dari alam atas Cilio Kosem besar jika ia menginginkannya. Tidak ada alasan untuk menunggu sampai sekarang. Petik 2. Dengan kata lain, jika itu benar-benar memiliki kekuatan untuk membantai klan Abyss Elf, kamu tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Bahkan jika kita ingin melarikan diri sekarang, kita tidak akan bisa melarikan diri, kata Chu Yuyuan. Mendengar kata-kata Chu Yuyuan, Chu Feng merasa itu sangat masuk akal. Jika makhluk di dasar jurang adalah benar-benar penyebab di balik pembantaian Abyss Elf Clan, benar-benar tidak ada yang bisa menghentikannya jika ia ingin melepaskan pembantaian seperti itu lagi. Kecuali, saat itu juga tidak berdaya. Dengan kata lain, bahkan jika ia ingin melepaskan pembantaian, itu tidak akan bisa. Lagi pula, itu terjebak. Kalau tidak, mengapa ada suara rantai? Hanya, siapa yang bisa menyegel makhluk sekuat itu? Hati Chu Feng dipenuhi dengan pertanyaan. Tuanku, dalam hal ini, apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba, Chu Feng menunjuk ke pusaran hitam besar di langit di atas. Itu kemungkinan merupakan bencana bagi alam atas Cilio Kosem besar kita. Kerutan Chu Yuyuan tumbuh lebih dalam saat dia melihat ke langit. Bencana? Tuanku, apa yang sebenarnya terjadi? Chu Feng semakin khawatir. Bagi Chu Yuyuan untuk menggambarkan pusaran hitam gelap itu sebagai malapetaka, mengungkapkan betapa berbahayanya pusaran itu. Pusaran itu disebut gerbang alam atas, kata Chu Yuyuan. Gerbang realem atas, ini adalah pertama kalinya Chu Feng mendengar hal seperti itu. Gerbang realem atas adalah gerbang raksasa yang menghubungkan berbagai realem atas. Petik 2. Dilaporkan. Selama era kuno, setiap alam atas di leluhur Martial Starfield memiliki beberapa gerbang alam atas, dengan masing-masing terhubung ke alam atas yang berbeda. Petik 2. Pada waktu itu, praktis semua alam atas di leluhur Martial Starfield saling berhubungan. Petik 2. Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, gerbang alam atas ditutup. Sama seperti era kuno, penutupan gerbang alam atas adalah teka-teki bagi kami. Petik 2. Yang mengatakan, sesekali, Realm Gates atas akan terbuka lagi. Selain itu, setiap kali gerbang alam atas dibuka, itu tidak akan pernah hilang lagi, kata Chu Yuyuan. Dengan kata lain, itu adalah gerbang yang mengarah ke alam atas lainnya? Tanya Chu Feng. Itu benar. Chu Yuyuan mengangguk. Dalam hal itu, mengapa kamu mengatakan bahwa itu adalah bencana? Tanya Chu Feng. Setelah era kuno, gerbang realem atas jarang dibuka di Ancestral Martial Starfield. Petik 2. Namun, selama gerbang alam atas dibuka, itu akan menghubungkan dua alam atas. Petik 2. Namun, satu dunia hanya bisa mentolerir Tuan Tunggal. Petik 2. Akan menjadi satu hal jika sisi lain dari gerbang ini adalah alam atas yang lebih rendah dari alam atas Cilio Kosem besar kita. Namun, jika itu adalah alam atas yang lebih kuat dari alam atas Cilio Kosem besar kami, maka status Chu Heavenly Clan kami sebagai penguasa alam atas Cilio Kosem besar mungkin berpindah tangan, kata Chu Yuyuan. Sebenarnya ada hal seperti itu? Chu Feng juga mulai mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun Chu Feng tidak menyukai sebagian besar orang-orang dari klan Surgawi Chu, tetap bahwa klan Surgawi Chu adalah klannya, keluarganya. Itu juga klan ayah dan kakeknya, keluarga mereka. Klan Surgawi Chu hanya bisa mencapai prestasi mereka saat ini berkat leluhur tua mereka, Chu Ye Tianhong. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Chu Heavenly Clan, itu pasti bukan sesuatu yang ingin dilihat Chu Feng. Selain itu, Chu Feng dengan tegas percaya bahwa itu juga bukan sesuatu yang ingin dilihat ayah dan kakeknya. Tapi apakah penguasa leluhur Martial Starfield akan mengabaikan ini? Apakah mereka benar-benar akan menutup mata dan membiarkan dua alam atas untuk saling bertarung sampai mati? Tanya Chu Feng. Chu Feng merasa bahwa, sebagai penguasa dari seluruh Starfield, yang disebut Starfield Master Realm harus bertanggung jawab atas kedamaian ancaman bintang bela diri darurat. Mereka seharusnya tidak membiarkan leluhur Martial Starfield memasuki masa-masa sulit di mana alam atas dapat berkampanye melawan alam atas lainnya. Di permukaan, mereka akan memikirkan hal-hal semacam ini. Namun, mereka benar-benar akan menutup mata, dan tidak benar-benar melakukan apa-apa. Petik 2. Jangan lupa bahwa pertempuran adalah sifat pembudidaya bela diri. Jika pembudidaya tidak bertarung, dan dunia menjadi damai, berapa banyak orang yang mau mengejar kekuatan? Kata Chu Yuyuan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mengangguk. Dia tidak bisa menyangkal kata-kata itu. Tuanku, dalam hal ini, apa yang harus kita lakukan? Tanya Chu Feng.
Kita hanya bisa berharap agar penguasa dari sisi lain gerbang alam atas ini menjadi lebih lemah daripada alam atas Cilio Kosem besar kita. Kalau tidak, pertempuran ini sepertinya tidak terhindarkan, kata Chu Yuyuan. Haruskah kita mengundurkan diri dari nasib? Chu Feng sangat tidak suka mengundurkan diri dari nasib. Sayangnya, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun dalam situasi seperti itu. Agar gerbang alam atas muncul tiba-tiba hanyalah kehendak surga. Dengan demikian, mereka hanya bisa pasrah pada nasib apakah gerbang alam atas akan membawa keberuntungan atau ketidakberuntungan. Dengan situasi seperti itu, Chu Feng dan Chu Yuyuan hanya bisa menatap gerbang alam atas di depan mereka. Mereka tidak memiliki harapan berlebihan bahwa gerbang alam atas akan membawa kabar baik setelah dibuka. Mereka hanya berharap agar tidak membawa kabar buruk. Chu Feng, jangan terlalu khawatir tentang ini. Bagaimana jika sisi lain dari gerbang alam atas adalah alam atas yang lebih lemah dari alam atas Cilio Kosem besar Anda? Jika itu masalahnya, bukankah wilayah Chu Heavenly Clan Anda akan bertambah besar? Ratu wanitanya menghibur Chu Feng. Dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng khawatir tentang keselamatan Chu Heavenly Clan. Itu juga mungkin. Semoga saja itu yang terjadi, kata Chu Feng. Bas. Tepat pada saat itu, wilayah tengah pusaran hitam gelap itu mulai berubah. Tidak lagi gelap gulita, sebuah cahaya muncul dari tempat itu. Pada saat itu, mata Chu Feng dan Chu Yuyuan menjadi sangat keras. Mereka tahu bahwa gerbang alam atas akan segera terbuka. Mereka juga tahu bahwa mereka akan segera mencari tahu realem atas yang terletak di sisi lain gerbang realem atas. Bab 3050 Li Heavenly Clan. Cahaya di tengah gerbang realem atas berubah tanpa henti. Awalnya, itu putih. Secara bertahap, itu mulai membentuk gambar. Seperti cermin. Itu mencerminkan gambar. Namun, gambar yang dipantulkan oleh cermin itu bukan dataran di mana Chu Feng dan yang lainnya berdiri. Sebaliknya, itu adalah tempat lain. Mungkinkah itu adalah realem atas lainnya? Chu Feng sudah memiliki tebakan dalam benaknya. Hanya, dia tidak bisa memastikan. Tampaknya langit ingin membawa kehancuran pada klan surgawi Chu kita. Dibandingkan dengan ketidakpastian Chu Feng, wajah Chu Yuyuan menjadi pucat saat melihat gambar yang dipantulkan oleh cermin itu. Ketakutan memenuhi wajahnya. Tuanku, mungkinkah Anda tahu alam atas mana itu? Chu Feng bertanya. Itu adalah alam atas Li besar. Itu adalah alam atas yang diperintah oleh klan surgawi Li, kata Chu Yuyuan. Apakah Li klan surgawi benar-benar kuat? Chu Feng bertanya. Klan surgawi Li adalah salah satu dari 10 klan surgawi hebat di leluhur martial Starfield. Mereka lebih kuat daripada klan surgawi Chu kita, kata Chu Yuyuan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Melihat reaksi Chu Yuyuan, Chu Feng bisa menebak bahwa klan surgawi Li harus sangat kuat. Kalau tidak, Chu Yuyuan tidak akan begitu gugup. Hanya, Chu Feng tidak mengharapkan Li Heavenly Clan untuk menjadi salah satu dari 10 klan surgawi martial Starfield Ancestral. Selain itu, dilihat dari perilaku Chu Yuyuan, Chu Feng dapat menebak bahwa klan surgawi Chu mereka kemungkinan besar tidak termasuk dalam apa yang disebut 10 klan surgawi besar. Li klan surgawi. Chu Feng, mungkinkah itu adalah klan surgawi yang menjadi milik Li Yuer? Tiba-tiba, suara skeptis ratu-ratu terdengar dari samping telinga Chu Feng. Li Yuer, kan? Chu Feng terkejut mendengar kata-kata ratu-ratu. Dia tiba-tiba teringat keindahan kecil itu. Gadis yang berpakaian seperti seorang pria di alam biasa 100 perbaikan dan menyatakan dirinya sebagai Tuan Muda Liming. Saat itu, Li Yuer telah menyatakan bahwa dia akan memasuki realem atas Cilio Kosem besar untuk berlatih. Namun, setelah Chu Feng tiba di alam atas Cilio Kosem besar, dia belum pernah mendengar berita tentang Li Yuer. Juga tidak mendengar berita tentang Tuan Muda Liming. Hanya ada dua kemungkinan penjelasan. 1. Li Yuer telah memasuki pelatihan tertutup setelah tiba di alam atas Cilio Kosem besar. Adapun yang lain, itu adalah bahwa dia sama sekali tidak tiba di alam atas Cilio Kosem besar. Kalau tidak mungkin bagi seseorang dengan bakat Li Yuer untuk tidak menimbulkan sensasi setelah tiba di alam atas Cilio Kosem besar. Yang mengatakan, apakah Li Yuer tiba di realitas besar Cilio Kosem besar sebenarnya tidak signifikan untuk Chu Feng. Selama dia aman, Chu Feng akan merasa nyaman. Bagaimanapun, gadis itu, Li Yuer dapat dianggap memiliki hubungan yang bersahabat dengan Chu Feng. Bahkan, ketika Chu Feng menderita serangan balik pedang dewa jahatnya, itu adalah gadis yang telah membantunya dan menyelamatkannya dari krisis. Dengan demikian, Li Yuer dapat dianggap sebagai dermawan Chu Feng. Selanjutnya, kekuatan Li Yuer juga tidak bisa diremehkan. Chu Feng merasa bahwa bakat Li Yuer tidak hanya akan bersinar di alam biasa 100 penyempitan,
Dia merasa bahwa bahkan jika dia ditempatkan di alam atas atau seluruh Starfield, dia masih akan menjadi fokus semua orang. Yang mengatakan, dibandingkan dengan bakat pribadi Li Yuer, Chu Feng juga cukup tertarik dengan latar belakangnya. Lagi pula, berdasarkan berbagai kemampuan dan harta yang dimiliki gadis itu, latar belakangnya jelas luar biasa. Klan Li Heavenly itu mungkin sekali adalah klan Li Yuer. Tuanku, aku masih ingin tahu persis seberapa kuat klan Surgawi Li. Seberapa besar perbedaan yang dimiliki klan surgawi klan kita jika dibandingkan dengan mereka? Chu Feng bertanya. Seperti kata pepatah, kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kamu akan selalu menang. Karena Li Heavenly Clan kemungkinan besar akan menjadi musuh terbesar Chu Heavenly Clan mereka, Chu Feng harus memastikan kekuatan mereka. Menjadi salah satu dari 10 klan surgawi besar sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya klan surgawi Li. Yang mengatakan, kita sebenarnya juga tidak tahu persis seberapa kuat para ahli puncak klan surgawi klan sekarang. Lagi pula, mereka berada di pelatihan tertutup sepanjang waktu. Itu mengatakan, sementara generasi muda Chu Heavenly Clan kita masih bersaing dengan realem besar Cilio Kosem besar kita sebagai panggung mereka, generasi muda Li Heavenly Clan sudah menunjukkan bakat luar biasa mereka dengan seluruh Ancestral Martial Starfield sebagai panggung mereka. Hanya dengan perbedaan dalam kekuatan generasi muda, Anda akan dapat memahami seberapa besar perbedaan yang ada antara klan surgawi Chu kami dan klan surgawi Li. Chu Feng, mari kita ambil contohnya. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya sepenuhnya pantas mendapatkan gelar sebagai generasi muda terkuat di alam atas Cilio Kosem besar kita. Namun, jika Anda dibandingkan dengan generasi muda klan Li Surgawi, Anda masih akan jauh lebih lemah. Ini terutama benar untuk Li Ming Clan Li Heavenly. Saat itu, dia bahkan dianggap sebagai eksistensi yang mampu menjadi Chu Xuanyuan berikutnya. Chu Yuyuan tersentak kagum. Li Ming, hati Chu Feng segera pindah setelah mendengar kata-kata itu. Li Ming, bukankah itu nama yang digunakan oleh Li Yuer di ranah biasa 100 perbaikan? Selain itu, selama percakapan Chu Feng sebelumnya dengan Li Yuer, dia telah memperhatikan bahwa nama Li Ming sangat penting baginya. Ini berarti bahwa orang bernama Li Ming memiliki arti khusus bagi Li Yuer. Tuan Yuyuan, apakah Li Ming pernah menggunakan nama Tuan Muda Li Ming? Chu Feng bertanya. Chu Feng, mungkinkah kamu mengenalnya? Mata Chu Yuyuan segera berubah setelah mendengar pertanyaan Chu Feng. Aku tidak kenal dia, kata Chu Feng. Dalam hal ini, bagaimana Anda tahu bahwa Li Ming menggunakan gelar Tuan Muda Li Ming sebelumnya? Secara logis, tidak banyak orang harus tahu tentang masalah ini, tanya Chu Yuyuan. Saya punya teman, dia menggunakan gelar Tuan Muda Li Ming dan menyatakan dirinya sebagai Li Ming, kata Chu Feng. Temanmu, mendengar kata-kata itu, mata Chu Yuyuan mulai bersinar lebih cerah. Tidak mungkin bagi teman saya untuk benar-benar menjadi Li Ming. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan kekuatannya tidak sekuat yang digambarkan oleh Lord Yuyuan tentang kekuatan Li Ming, kata Chu Feng. Oh, lelaki tua ini ingat sekarang. Anda sedang berbicara tentang gadis itu dengan beberapa hubungan dengan Anda di alam biasa 100 perbaikan, kan? Kepala saya ini, saya benar-benar lupa tentang itu. Chu Yuyuan menepuk dahinya dengan ekspresi tiba-tiba realisasi. Senior, kamu tahu tentang gadis itu? Chu Feng bertanya. Pria tua ini dengan sengaja menyelidiki apa yang kamu alami di alam biasa 100 penyempitan. Jadi, aku juga menyelidiki gadis itu. Yang mengatakan, gadis itu telah menyembunyikan identitasnya dengan sangat baik. Namun, dia tidak akan menggunakan gelar Tuan Muda Li Ming tanpa alasan. Jika orang tua ini menebak dengan benar, dia harus menjadi adik perempuan Li Ming. Li Yuer, kata Chu Yuyuan. Setelah mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng tersentak. Mendengar sampai titik ini, bahkan nama-nama itu cocok satu sama lain. Ini praktis memverifikasi identitas Li Yuer. Yang mengatakan, Chu Feng ingin membuat verifikasi akhir. Jadi, dia terus bertanya, kalau begitu, gadis itu juga anggota klan surgawi Li? Tepat sekali, karena dia adalah adik perempuan Li Ming. Dia secara alami akan menjadi klan surgawi Li, kata Chu Yuyuan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Yuyuan menghela nafas. Dia berkata, ngomong-ngomong, gadis itu adalah orang yang cukup menyedihkan.